Sabar ya Bapak Ibu ya, mohon izin sebentar. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau membimbing jalan hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di hidupku. Oleh karena kemurahan-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kuasa-Mu Tuhan memulihkanku. Subuh, subuh siang, aduh, isinya gitu. Nggak ada suara. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mau sama-sama mulai ya Bapak Ibu. Dan bukan semoga ya, dalam nama Tuhan Yesus, ini semua tidak akan ada masalah, tidak akan ada kendala. Tentunya kita berharap tidak akan ada hal-hal yang mengganggu ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, saya cuma mau ringkas aja supaya eh, sinyal yang pas lagi bagus ini bisa kita maksimalkan gitu ya. Karena di sini sinyalnya internetnya sangat nggak stabil Bapak Ibu di Israel ini.
Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita mau naikkan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui lidah hamba-Mu, walaupun mungkin jikalau ada beberapa saat ada sinyal yang tiba-tiba terputus, tapi Tuhan akan jaga supaya bisa tersambung kembali dan pesan Tuhan tidak tertinggal begitu saja. Kami yakin kalau kami mencari wajah Tuhan setiap pagi, kami mendapatkan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau kami mendapat kemurahan hati-Mu, maka kami akan menjadi orang yang paling beruntung. Sebab Engkau hanya memberikan kemurahan hati-Mu, belas kasihan-Mu kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Dan biarlah kami semua, termasuk orang-orang yang Engkau kehendaki untuk dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui, dan dibuat semakin kuat, semakin mengerti apa makna dan tujuan hidup kami ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu kita mau maksimalkan ini. Untuk itu saya mohon izin langsung saya share. Ya, hopefully ini semuanya tidak akan terganggu dan semuanya berjalan properly ya Bapak Ibu. Lancar, tidak ada masalah. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita sama-sama perkatakan ya Bapak Ibu dengan iman kita, sesuai dengan apa yang tertulis di sana, bahwa hal yang baik datang kepada yang setia menunggu, hal yang lebih baik datang kepada yang berusaha. Nah, hal terbaik datang kepada yang setia menunggu dan berusaha. Tapi hal yang diinginkan datang kepada yang berdoa dan berusaha dengan tetap setia menunggu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak mudah untuk dilakukan ya. Saya katakan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau kita mau belajar hal seperti ini, kita menjadi orang-orang yang paling beruntung hari-hari ini Bapak Ibu ya. Oke, untuk itu kita mau sama-sama naikkan syukur dan kita mau naikkan pujian berikut ini. Saya akan perbesar layarnya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku percaya padamu Tuhan.
hambamu karena ku percaya kau kan melakukan perkara yang hebat, perkara yang besar. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Boleh sambil angkat tangan saudara, katakan sama-sama. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Apa yang sedang engkau alami hari-hari ini Bapak Ibu dan saudari? Engkau serasa membutuhkan teman, engkau membutuhkan bimbingan seorang ayah. Kita tidak selalu terus menerus seakan-akan Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengar satu kabar baik, bagaimana Tuhan akan mengungkapkan isi firman-Nya. Itu semua adalah hikmat dan marifat daripada Roh Kudus yang akan membuat Bapak Ibu dan saya mengerti. Dari pembacaan yang sederhana, kita akan bisa menerapkan secara aplikatif. Firman Tuhan harus menjadi langkah kaki kita, saudara. Karena firman Tuhan berkata, dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagiku, bagi kakiku, bagi setiap langkahku. Untuk itu Bapak Ibu, saya percaya kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau izinkan Dia terlibat, saudara. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, saudara. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai
percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu sekalian. Yeah. Oke Bapak Ibu, kita mau langsung masuk kepada kita mau langsung masuk kepada pembahasan. Shalom Bu Helmi. Horas Bu Helmi. Maju-jua Bu Helmi. Amin. Bu Helmi sudah sehat. Ya, Bu Helmi sempurna. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Kita katakan Tuhanku dahsyat ya. Sama-sama saya tulis 3. Tuhanku dahsyat. Sangat dahsyat. Teramat dahsyat. Selalu dahsyat. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Amin. Kalau begitu kita tos dulu. Kita sepakat ya. Oke ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya apapun yang sedang mendera dirimu hari-hari ini, kita mau terus katakan, mungkin fisik tidak seperti yang kemarin, tetapi ini proses ya. Satu pembentukan untuk menjadi sempurna. Dan ini bukan satu hal kebetulan Bapak Ibu. Kita itu lagi dibawa terus kepada pembahasan yang gak terlalu jauh-jauh terus. Kita kan lagi bahas Yosua pasal 5 ya. Ayat 13 sampai 15 ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 ini menyimpan begitu banyak rahasia. Ya, katakan sama-sama rahasia ya. Nah, biasanya rahasia itu akan diberitahukan kepada orang-orang yang spesial. Katakan spesial. Taruh tangan di dada yuk sama-sama. Katakan aku spesial. Iya, makanya Tuhan membuka rahasia kepada saudara dan saya. Jadi Mbak Abuna, ini kita masih di Yosua pasal yang ke-5. Oh iya, sabar dulu, jangan ke-6 dulu. 5 aja banyak banget yang mau disampaikan ya Bapak Ibu. Oke, kita mau sampaikan. Kita buka Yosua pasal yang ke-5 lagi. Jadi ini yang dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan agar orang yang percaya hidup dalam kebenaran. Ya, 2 Timotius 3:16. Nah, sekarang kita mau baca lagi sekali lagi nih Bapak Ibu. Yosua pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15 ya. Kalau kemarin kan kita baca ini, satu perikop ini, ya kita baca dulu deh. Ya sama-sama 1 2 3. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yesus mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini rahasia yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa rahasianya? Rahasianya itu adalah seperti ini. Kalau misalnya ya di Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 ini, 13 sampai 15 ini maksud saya, ini kan kemarin kita diajar untuk apa? Fokusnya itu kepada langkah kaki Tuhan, ya. Karena kan setelah dia melihat tembok Yeriko, dia ketemu sama panglima bala tentara malaikat sorga. Apakah ini Tuhan atau malaikat? Jawabannya adalah Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan. Iya. Dari mana Abuna tahu? Ya, dari firman Tuhan. Bagaimana caranya? Saya mau ajak Bapak Ibu ingat sedikit cerita waktu Musa. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Siapakah yang berkata kepada Musa, "Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat yang engkau pijak ini adalah kudus." Itu dari semak belukar yang menyala-nyala. Ada api menyala-nyala. Itu suara Tuhan kan? Sama nggak kalimatnya? Lagi pula Bapak Ibu, ini kan panglima. Panglima itu kan berarti satu orang. Jadi menurut saya, besar kemungkinan, bukan besar kemungkinan, ini pasti Tuhan. Katakan pasti Tuhan. Oh iya, kenapa? Kalimatnya sama. Dan bukan malaikatnya yang menemui Yosua, tetapi
Panglima. Loh, berarti bukan Tuhan. Tuhan itu kok jadi panglima? Loh, Bapak Ibu, sekarang begini. Ini yang agak-agak sedikit bikin kita itu jadi orang Kristen suka sulit sama Tuhan. Kita mempersulit hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita membuat seakan-akan urusan yang cetek urusan kita, tapi urusan yang susah itu urusan Tuhan. Dari pembacaan ini, kalau kita baca lagi. Kemarin kita belajar apa? Jangan lihat lagi masalahnya. Kan Yeriko itu kan masalahnya, ya kan? Tapi lihat apa? Tuhannya. Tuhan itu selalu berjalan di depan kita. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan selalu berjalan di depanku. Ya. Kalau Tuhan berjalan di depanku, di depan saudara dan saya, ya kita jangan meleng kanan meleng kiri, betul nggak? Kita lihatnya ke depan toh. Kan yang di depan kita ini Tuhan. Dan ingat, dia itu dengan pedang terhunus. Berarti saudara, sebelum saudara minta Tuhan tolong saya, Tuhan berperang ganti saya. Di pembacaan ini Tuhan sedang menyatakan apa? Saya sudah siap berperang untuk kamu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Ibaratnya nih kayak misalnya saya mau naik motor, ikut Gojek, terus pas habis nyebrang, depan saya ini ada satu orang sudah siap bawa helm. Helmnya udah di tangan. Berarti kan dia udah siap untuk membawa saya pakai kendaraannya menuju ke tujuan. Betul nggak? Jadi hari ini Bapak Ibu, Tuhan lagi mau ngomong sama saudara dan saya. Mau menyampaikan. Apapun yang sedang engkau alami dan engkau akan lakukan, kira-kira engkau butuh Tuhan itu sebagai apa? Karena tidak seterusnya Tuhan itu kayaknya perang mulu. Emangnya kita ini hidup di dunia konflik? Kita kayak hidup di jalur Gaza Bapak Ibu. Kesannya tuh kita perang terus gitu loh. Ya betul kita ada peperangan rohani, betul kita ada pergumulan dan permasalahan. Tapi kan kita membutuhkan Tuhan sebagai apa? Sama seperti Bu Helmi misalnya. Di depan Bu Helmi itu ya, sebelum Bu Helmi ada di situ, Tuhan sudah ada di situ. Amin Bu Helmi, amin ya. Berarti Bu Helmi membutuhkan Tuhan bukan sebagai panglima perang, tapi sebagai apa Bu Helmi? Sebagai dokter di atas segala dokter. Amin. Iya. Anak-anak mau sekolah. Depan anak-anak ada siapa? Ada Tuhan. Kalau dia melibatkan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai guru lah. Betul nggak? Karena kan dia mau sekolah. Anda mau meeting. Berarti sebelum Anda meeting, Tuhan itu sudah ada di depan saudara. Sebagai apa? Ya sebagai GM atau sebagai komisaris. Karena kita bisa memastikan sebagai apa Tuhan itu kita butuhkan. Di saat kita akan melangkah dan fokusnya hanya kepada Tuhan. Ingat, dalam pekerjaan pun fokus bukan cuma sekedar harus deal, harus jadi gitu. Kalau fokusnya harus jadi, begitu pas nggak jadi, Anda kecewa sama Tuhan. Atau karena Anda merasa sudah sering atau berpengalaman meeting, ya, punya pekerjaan, punya perusahaan, jadi Anda merasa bahwa kayaknya ini saya belum butuh Tuhan. Tuhan itu saya butuhkan ketika tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba batal, atau ada yang berusaha menjatuhkan. Wah, baru tuh Tuhan tolong dengan tanganmu yang perkasa. Kayaknya Tuhan itu kita suruh perang terus Bapak Ibu. Padahal dia bisa menjadi apa? Bapa kita. Mungkin dari dulu sampai sekarang belum pernah ngerti Tuhan. Saya ini belum pernah ngerti firman-Mu nih seperti apa. Di KTP saya Kristen, di KTP saya Katolik, tapi ya saya juga nggak ngerti juga gitu. Saya ke gereja juga saya nggak ngapa-ngapain atau mesti ngapain. Saya mesti gimana? Ngikutin aja tata caranya. Seakan-akan ya beginilah, ya udahlah. Ya kalau Tuhan mau tolong saya tolong, kalau enggak ya enggak. Padahal ketika sebelum Tuhan mau akan menolong saudara, Tuhan sudah siap di depan saudara. Sebagai apa? Sebagai sahabat. Untuk menguatkan saudara. Supaya saudara sabar hingga janji Tuhan dan keinginan saudara dijawab oleh Tuhan.
Bapak Ibu setuju nggak? Setuju ya? Itu yang bisa kita terapkan hari ini. Simple ya, tapi nggak kepikiran selama ini. Kayak misalnya saudara ambil gitar, lalu saudara nyanyi. Sebelum saudara ambil gitar, Tuhan sudah ada di situ dulu. Sebagai apa? Ya sebagai sahabat, satu tim nyanyi. Saudara tidak akan makin bingung untuk mau nyanyi lagu apa. Karena kalau kita ada teman, kan pasti dia akan ngomong ngebisikin sesuatu. Naikin lagu ini. Itu Bapak Ibu. Sama kayak ibu-ibu nih mau bikin sarapan buat suami. Jangan mengandalkan pengalaman Anda sebagai wanita yang sudah sering di dapur Bapak Ibu. Ibu-ibu. Ya. Ada satu oknum yang sering di dapur. Tapi selalu diusir. Siapa dia? Tikus. Tikus itu selalu di dapur. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu tuh. Tikus selalu di dapur. Godak-godok. Apa tuh? Pasti tikus. Nggak pernah itu kucing atau anjing, nggak pernah, pasti tikus. Tapi ya bukan berarti dia juga masak, jago masak kan. Nah tapi kalau Tuhan itu kalau kita libatkan, oke Tuhan beri aku hikmat, apa ya kira-kira saya mau masak. Jadi Anda nggak stres. Aduh masak apa buat suamiku ini ya, nasi goreng udah, nasi goreng babat udah, nasi goreng apa, nasi goreng cecak kali ya biar agak beda. Ya nggak gitu juga kan Bapak Ibu ya. Ya kayak bapak juga kalau mau pergi ke kantor ya kan, naik motor, libatkan Tuhan. Jadi apa? Ya jadi pendamping lah di belakang. Tuhan tolong jaga saya. Iya kan? Iya, jadi apapun yang terjadi di jalan, bagaimanapun kejadiannya, saudara tidak akan berakhir dengan sia-sia. Amin. Amin. Sama seperti hari ini. Saya coba dengan berbagai macam cara untuk dapetin sinyal. Lalu kemudian saya turun ke bawah, ngomong sama reception. Ngomong sama reception, masih belum dapat sinyal juga padahal saya di lobby. Ini sinyal dari tadi bat terus. Untung pertolongan Tuhan memang benar, tidak pernah bat. Amin. Taruh tangan di dada sama-sama dengan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah bat. Iya Bapak Ibu. Mau seberapa besar dan tebal masalah Bapak Ibu, gak usah khawatir. Seberapa lama engkau sakit, gak usah khawatir. Sebelum ada dokter dan suster yang menangani, kalau engkau minta Tuhan, jadilah dokter hari ini. Tolong temani aku. Bapak Ibu, mungkin dokter udah pulang, suster cuma main TikTok kan di meja tunggu di depan. Kan udah jam 2 subuh, gak mungkin suster bolak-balik ngeliatin Bapak Ibu terus. Tapi kalau engkau minta Tuhan, temani saya ya. Percaya deh, gak pakai lama Bapak Ibu. Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Amin. Oh, kalau belum sembuh-sembuh, tapi buktinya Tuhan masih bisa kasih kekuatan, masih bisa mengerti. Bukankah itu yang diharapkan oleh setiap orang? Tetap hidup. Ya kita gak pernah bisa memaksakan kehendak kita Bapak Ibu. Makanya anak-anak juga demikian. Ajari anak-anakmu, bilang, kamu kalau lagi butuh bapak, lagi butuh papa, butuh mama, minta sama Tuhan. Tuhan, hari ini di depanku jadi mamaku, jadi papaku. Ajari aku untuk bisa ngerti. Kalau kita ngomong undang Roh Kudus biar kamu ngerti. Anak zaman alfa sekarang Bapak Ibu, generasi alfa ini ngomong Roh Kudus, yang ada dia malah lebih nanya gini, Mama kuota kita masih ada nggak? Pasti lebih nanya kuota daripada Roh Kudus. Karena generasi alfa. Tetapi kalau kita jelaskan dengan sederhana, maka anak-anak kita bisa apa? Bisa mengerti. Nah, ketika saya buka Alkitab terjemahan NIV ya Bapak Ibu, di situ dikatakan my Lord ya. My Lord itu kan kalau di bahasa kita memang Tuanku juga Tuhanku. Berarti Yosua pun tahu bahwa peristiwa Musa bertemu dengan Tuhan lewat semak belukar yang berapi di Gunung Sinai pasti diceritakan oleh Musa. Sehingga ketika dia melihat ada satu orang yang di depan dia dengan pedang terhunus, ketika mendengar kalimat
lepaskan kasutmu karena tanah yang kau pijak itu kudus. Langsung apa yang engkau mau aku lakukan Tuhanku. Ya, itu artinya bisa Tuhanku, bisa Tuanku ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang ini adalah satu kabar baik buat saudara dan saya, mari kita terapkan Bapak Ibu ya. Kalau saudara sedang kesepian, Tuhan jadi sahabat saudara. Yuk taruh tangan di dada. Tuhan selalu ada di depan saya. Yuk 1, 2, 3. Tuhan selalu ada di depan saya. Kalau saya sedang kesepian, saya bisa jadikan Tuhan sebagai sahabat saya. Kalau saya sedang sedih, saya percaya Tuhan Yesus adalah penghibur bagi saya. Kalau saya sedang mengalami satu kekhilafan, lalu saya sadar saya sudah berdosa di hadapan Tuhan, memang Dialah penebus dan juru selamat saya. Ketika saya datang kepada Dia, ampuni saya Tuhan. Dia memberi saya nafas kehidupan, kesempatan yang gak boleh dibuang. Dia Allah yang setia dan adil. Kalau saya sedang butuh perlindungan, butuh pimpinan dalam jalan hidup, Tuhanlah gembala saya yang baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik. Yesus Kristus namanya. Amin. Mari sama-sama kita pejamkan mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Engkau bukakan hal yang luar biasa. Kami sudah 3 kali baca perikop ini. Dan 3 kali ini Tuhan bukakan lagi yang baru, bukakan lagi yang baru, bukakan lagi yang baru. Ampuni kami kalau kami sering kali membuat Tuhan itu kayaknya eksklusif banget gitu. Tuhan tuh kayaknya itu urusan nanti. Atau bahkan kami lupa melibatkan Tuhan. Karena kami sering terlalu fokus dengan apa yang ada depan kami, yaitu pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit. Dan kami coba untuk atasi dengan cara kami. Berdasarkan pengalaman, usia kami, dan hal-hal yang pernah kami lalui. Padahal yang harus kami fokus adalah Tuhan menyertai kami senantiasa. Tuhan bisa menjadi panglima perang kami. Tuhan juga bisa menjadi bapa kami. Tuhan bisa menjadi sahabat kami. Tuhan pun bisa menjadi gembala kami. Bahkan Tuhan pun bisa menjadi suami kami. Ketika suami kami jauh, ketika istri kami jauh, ketika anak-anak kami jauh. Bukan secara literal dan harfiah. Tapi rasa itu Tuhan. Sehingga kami tidak pernah merasa kosong, khawatir, takut. Sebab kami percaya, siapakah musuh kami jika Engkau ada di dalam kami, di pihak kami. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ketika engkau melangkahkan kaki keluar, ingat baik, di depanmu ada Tuhan Yesus. Jadikan Dia sebagai sesuatu yang engkau butuhkan dan engkau andalkan. Satu-satunya yang bisa menolongmu. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan selalu siap untuk menyertai dan memberkatimu. Bukalah tanganmu dan terimalah berkat dan sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, tuntunan, sehingga engkau bisa melangkah dan mengambil keputusan hari ini bukan berdasarkan pengalamanmu lagi, tidak fokus hanya kepada apa yang sedang kau hadapi, tetapi engkau melihat bahwa di hadapanmu ada pribadi yang bisa kau andalkan sebagaimana engkau butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya dan siap menerapkan keberadaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Oke, jangan lupa kita mau perkatakan janji Tuhan nih Bapak Ibu. Saya mau share dulu ya, sebentar. Saya share dulu nih. Gak pas kalau kita nggak ngomong janji Tuhan ya. Apakah sudah masuk? Oke. Sebentar ya. Ini dia. Bapak Ibu bisa ngomong yang itu tuh, yang ungu. Ya, yang ungu. Sambil taruh tangan di dada ya. Engkaunya langsung kita ganti ke ungu ya.
Oke, janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membahari kekuatanku. Aku akan seperti taman diari dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Untuk itu jangan lupa ya Bapak Ibu, semangat ya. Pokoknya kalau engkau lagi sedih, engkau lagi butuh apa? Ya, jadikan Tuhan seperti itu. Ya Bapak Ibu, kalau engkau lagi merasa kesepian, jadikan Tuhan itu sebagai sahabatmu. Ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat istirahat bagi yang ada di Emlis ya, sama seperti saya yang berada di hotel di Danau Tiberias. Saya selalu mendoakan Bapak Ibu semua supaya tidak dalam waktu lama Tuhan akan membuat Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan. Dan untuk yang mau kerja hari ini, mau melakukan sesuatu, ingat, jangan fokus kepada tekanan dari atasan, tapi fokus kepada tangan Tuhan yang mampu melepas engkau dari tekanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja dan selamat istirahat Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat semuanya. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Abuna, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Abuni. Shalom, Abuna, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Abuna dan Abuni. Shalom Ibu Iya. Helmi, Tuhan Yesus memberkati, sehat ya Bu. Sehat. Itu Bu Helmi itu udah sempurna Ibu. Udah sempurna. Ya. Ya. Senang ya. Ya. Nggak boleh sedih ya. Iya. Senang harus. Kangen Kangen, iya. sama Abuna dan Abuni. Kangen juga Abu. Sama-sama. Kami semua Cepat kangen sehat sama ya, Ibu. cepat sehat biar kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Itu bukan hanya tangan Bang Sandro, itu tangannya Tuhan itu ya, melalui Bang Sandro. Betul nggak Bang Sandro? Apalagi Bang Sandro udah sepakat. Ibu Helmi pasti sembuh. Sudah sembuh, bilang aku sudah sembuh. Aku ingat semua. Nanti Tuhan akan buka ingat satu-satu. Yang bagus-bagus, yang jelek dibuang. Iya. Oke. Iya. Saya menang. Yes. Itu betul. Ibu lebih dari pemenang. God bless. Makasih Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan ya. Tuhan berkati. Maaf saya lupa kalian namanya. Gak apa-apa Bu. Lupa itu bisa ingat lagi. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau ingat, nah itu lupa terus itu. Ya. Gak masalah Bu. Tapi aku tidak lupa sama Abuna dan Abuni. Iya puji Tuhan. Tidak Itu cukup. ada lupa yang lain. Itu cukup udah. Itu cukup. Iya. Ibu Helmi. Ya, yang penting kami. Iya. Abuni. Iya. Yang penting kami tidak melupakan Bapak Ibu. Pelan-pelan, jangan sedih. Iya, pelan-pelan, santai-santai. Pelan-pelan, oke? Oke. Bang Sandro bacain terus Mazmur 39 sama 41 ya. Pelayanan Abuni. Iya, Bu. Ditunggu ya. Bu Helmi bisa pelayanan Udah lagi. berapa? Oke. Nanti aku yang baca ya buat Mama. Mazmur 39 sama Mazmur 41. Oke. Siapa namanya? Abun. Ini? Oke Bapak Ibu. Bu Helmi, saya mohon izin, saya harus mulak tuh kamar Bapak Ibu Helmi.
mulak ke Iya, kamar. Bun. Iya. Nah, Nah, ini mata saya udah beratnya udah kayak digelantungin perahu yang dipakai sama murid Tuhan Yesus di Danau Galilea. iya, Iya, iya. Nanti kita ketemu lagi. sip. Mantap ya. Terima Didukung kasih, sama Pak. semua. Iya, makasih Bu Biho, Makasih. Bu Leli, Mama Bu saya, Bu Emi Diana, cepat Pak ya, Yosef, sehat ya. ya, Oma Dora, Bu Yani, Sembuh ya, Boy. Bu Yeni, Bu Marta, Ivana, ya, dan juga Pak Bu Vivi dan Pak Jordi, Bu Natali dan Pak Alvin. Makasih. Untuk Pak Juli dan Bu Eli, saya terus doakan, tetap doakan terus. Pak Evan, kemudian Pak Yosef ya, Bu Martina, Bu Risma, ya, Pak Ogi dan juga Bu Mimi dan Bu Maimai. Oke. Bye. God bless. Jangan lupa ya baca Mazmur 5. Bye, Ibu. Baca Yeni Mazmur 5 cepat pagi pulang hari di ya. situ ya Ya. sama Mbak Amsal setiap tanggalnya, oke? Kalau kami sini masih malam. Tuhan berkati. Oke, God bless. Ibu Bye. Hemi cepat sembuh ya. Makasih, Abuna. Tuhan berkata, makasih Semangat, Bu semua Helmi. Abun. Ibu Abuna, Abuni, terima kasih Tuhan berkati. Iya. Sama-sama Bu Biho. Terima kasih, Sama-sama Bu terima Biho. kasih Selamat Tuhan pagi ya. berkati. Yuk, Bapak. Ya. Berkati kita semua. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya izin live ya. Ya. Oke, Ya. bye. Sampai besok. Makasih. Bye. Bye. Amin. Dah.